Pemerintah terus mendorong kementerian, lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN tahap 1 di Kalimantan Timur yang ditargetkan rampung pada 2022 hingga 2024. Percepatan tersebut antara lain mulai dari penyusunan aturan turunan, kesiapan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap 1 sendiri difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, sarana utama, pemindahan ASN, termasuk TNI, Polri, instansi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan Presiden ke KIPP. Target pembangunan infrastruktur utama untuk mendukung pemerintahan IKN Nusantara selama 2 tahun ke depan merupakan tantangan tersendiri. Pasalnya, dalam jangka waktu tersebut harus dilakukan pembangunan kawasan inti seluas 6.600 hektar. Dan di saat yang bersamaan juga harus dilakukan pembangunan kawasan perkotaan seluas 56.000 hektar. Belum lama ini, tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI melakukan pengawasan secara langsung ke Kalimantan Timur, khususnya ke lokasi calon pusat pemerintahan, guna memastikan target pembangunan infrastruktur di kawasan IKN Nusantara rampung sesuai jadwal. Selain fokus pada target pembangunan pusat pemerintahan, anggota Komisi 5 DPR RI, Irwan, juga mendorong pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan di kawasan Ibu Kota Negara Baru, agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah IKN dengan wilayah penunjang di sekitarnya. Irwan menambahkan, kesungguhan pemerintah dalam membangun infrastruktur penunjang Ibu Kota Baru diantaranya Jembatan Pulau Balang dan Bendungan Sepaku Semoy seluas 378 hektar patut diapresiasi dan mendapat dukungan. Melihat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk membangun infrastruktur pendukung IKN ini, termasuk tadi kita sudah melihat jembatan Pulau Balang, kemudian kita juga ada diskusi tadi di titik nol terakhir di bendungan ini. Jadi memang harapan kita pasca ditetapkannya undang-undang IKN ini, beberapa pembangunan sarana pendukung utama jalan, air bersih, kemudian nanti menyusul pembangunan istana, perumahan itu bisa sesuai dengan waktu yang di. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah Ibu Kota Negara, khususnya masyarakat Penajam Pasar Utara dan sejumlah kabupaten di sekitar IKN. Pemerintah harus juga memikirkan jangan sampai adanya Ibu Kota Negara ini menjadikan gap dengan masyarakat sekitarnya. Perlu dipikirkan masyarakat setempat, utamanya masyarakat Kabupaten Penajam Utara, itu ditingkatkan kesejahteraannya. Bagaimana skenario meningkatkan kesejahteraan itu penting. Infrastruktur di pembangunan kabupatennya itu juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat di sini menjadi penonton. Tidak hanya Provinsi Kalimantan Timur yang kini sibuk berbenah. Provinsi Kalimantan Selatan juga berencana membangun Bandara Internasional Kambitin di Kabupaten Tabalong dalam rangka mendukung transportasi Ibu Kota Negara Baru. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Saifullah Tamliha menilai pembangunan Bandara Internasional tersebut dinilai penting mengingat keberadaan Kabupaten Tabalong cukup dekat dengan daerah Ibu Kota Nusantara dan merupakan segitiga emas atau persimpangan antara 3 provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Bandara ini sangat strategis. Dia terletak di antara 3 provinsi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Nah, oleh karena itu, evakuasi terhadap apapun yang terjadi di
sekitar IKN itu perlu ada di sini. Nanti kami akan berbicara dengan Bappenas, berbicara dengan Menteri PUPR, berbicara dengan Menteri Perhubungan. Seberapa besar sih anggaran yang akan dialokasikan jika membangun sebuah bandara? DPR RI juga menyerukan program reboisasi hutan di kawasan IKN harus berjalan dengan baik dan masif, mengingat alih fungsi lahan untuk infrastruktur IKN merambah kawasan hutan yang cukup luas. Upaya ini perlu dilakukan agar fungsi hutan di Kalimantan tetap optimal. Tim Liputan TVRI Parlemen melaporkan.